Udah. Gini aja. Biar masalah ini cepat selesai dan pelakunya cepat kita dapat, kita cek aja CCTV yang ada di pojokan sana. Gue setuju, Bu. Kita cek aja CCTV-nya. Mampus lo aja. Gue udah yakin banget kalau lo pelakunya. CCTV, mampus, gue harus gimana nih? Bisa-bisa gue dikeluarin dari sekolah ini kalau ketahuan. Aduh, gue harus gimana nih? Tuh kan, muka Ajeng panik banget. Fix nih dia pelakunya. Tungguin aja, lo bakalan dapat sanksi dari semua perlakuan lo. Bu, nanti kalau pelakunya udah ketahuan, ibu mau ngapain dia? Apa-apaan banget sih si cewek pick me ini? Dasar tukang kepo. Yang tentunya pihak sekolah bakalan laporin kasus ini ke polisi dan siswanya bakal kita keluarin dari sekolah ini. Gue setuju, Bu. Kalau perlu penjarain aja juga orang tuanya karena udah ajarin hal yang gak baik sama anaknya. Ya, Bu, gue setuju sama apa yang dibilang Dewi. Penjarain aja juga orang tuanya. Aduh, mampus nih kalau gue sampai di penjara. Belum lagi dikeluarin dari sekolah. Bisa malu gue. Ayo, Bu, kita cek aja CCTV-nya. Ya udah, kalian semua ikut ibu ke ruang kepala sekolah ya. Adek apa ini, Bu, ramai-ramai? Gini, Bu. Aldo, diam. Biar ibu yang berbicara. Jadi gini, Bu. Uang siswa saya dalam kelas hilang. Kayaknya ada siswa lain yang curi. Boleh dicekkan, Bu, CCTV-nya? Ya Allah, tolongin aku ya Allah. Aku takut banget. Rasakan, panikan lo. Tunggu aja, dikit lo lagi bakal masuk dalam jeruji besi. Uang siapa yang hilang? Saya, Bu. Uang iuran aku simpan dalam tas pas jam istirahat. Tapi pas balik dari kantin, uang aku udah nggak ada, Bu. Jadi di antara kalian gak ada yang mengaku? Jawab! Oke, baik. Kalau nggak ada yang mengaku, ibu bakalan cek CCTV dan mengeluarin siswa yang ketahuan mencuri. Ya Allah, tolong. Gue takut ya Allah. Tolong dicek, Bu, CCTV kelas 5A pas jam istirahat. Baik, Bu, saya cek dulu. Hah? CCTV di kelas ibu mati, jadi nggak bisa terdeteksi. Demi apa? Akhirnya gue selamat. Kok bisa gitu sih, Bu? CCTV di kelas kalian rusak. Ya udah, Bu, makasih ya. Ayo anak-anak, kita kembali ke kelas. Kok bisa ya CCTV di kelas kita rusak? Gimana kita mau nemuin bukti kalau CCTV di kelas kita rusak? Aku juga nggak tahu harus dapat bukti dari mana lagi. Lo yang sabar ya, Sar. Ntar pelakunya bakalan ketahuan sendiri kok. Lo banyak berdoa aja ya. Iya, Dok. Aku cuma kasihan doang sama orang tua aku. Udah capek nyari duit buat bayar iuran aku. Ya Allah, kasihan banget si Sari. Pasti mereka lagi ngebahas uang yang hilang, yang dicuri Ajeng kemarin. Sticu, lanjut. Ajeng? Ngapain aja ngambil duit dari dalam tas tadi? Video deh. Lo yang sabar ya, Sar. Yang terpenting uang iuran kamu udah aku bayar. Iya, Dem. Makasih ya. Teman-teman, aku mau ngomong sesuatu sama kalian. Lo mau ngomong apa, Rin? Kemarin pas aku lewat depan kelas kalian, aku nggak sengaja lihat Ajeng dekat tas Sari. Kamu lihat apa, Rin? Aku lihat Ajeng ngambil duit dari dalam tas Sari. Kemarin aku juga sempat videoin kok. Serius, Rin? Kamu masih punya videonya? Iya, aku simpan di HP ini. Ini aku buka ya. Loh, kok hilang sih? Tadi pagi masih ada. Loh, di mana ya? Hilang. Mungkin ada yang hapus kali. Atau lo hapus tanpa sengaja. Nggak mungkin hilang. Aku juga udah backup kok filenya ke Google Drive. Wah, atau jangan-jangan Ajeng tahu kalau kamu punya bukti. Hai teman-teman, ngomongin aku ya? Ajeng, kamu jujur aja deh. Kamu kan yang ngambil duit aku. Astaga, Sar, tuduhan kamu tuh berat banget loh. Aku nih Sultan, masa nyuri duit recehan sih? Recehan? Itu uang 500.000 loh, Ajeng. Aku punya buktinya, tapi filenya entah kenapa tiba-tiba hilang. Ups, sayang banget ya. Kalau nggak punya bukti jangan asal fitnah dong. Bu, saya rasa ada yang aneh. Saya bakalan bantu Sari dan Rino untuk cari bukti. Saya nggak mau teman-teman saya disakiti, Bu.
Oke, ibu juga bakalan bantu kamu untuk nyari barang bukti. Barang bukti pertama yang akan kita cek, kita akan mengecek CCTV kantin. Rin, kemarin aku udah bicara sama Bu Nadine. Dan Bu Nadine mau ngebantu kita nyari barang bukti. Kamu bantuin aku ya, Rin. Kasian tahu si Sari. Iya, Dew. Aku bakalan bantuin kamu kok. Aku juga kasihan lihat Sari. Tapi bentar. Kita mau cari barang bukti di mana lagi, Dew? Kata Bu Nadine, dia mau cek CCTV kantin dulu karena CCTV kantin paling terdekat sama kelas kita. Oke, ya udah. Ayo kita ke ruangan Bu Nadine. Bentar ya, Ibu cek CCTV kantin dulu. Loh. Kenapa, Bu? Filenya kosong, Nak. Hari itu kamera ternyata mati. Listrik sempat mati sebentar dan CCTV belum sempat dinyalakan ulang. Ya ampun, semua bukti hilang terus. Kayaknya ini semua ada yang ngatur. Ibu ngerti, Nak, sama kekhawatiran kalian. Tapi tanpa bukti yang jelas juga, kita nggak bisa nuduh siapapun. Sar, kamu oke? Iya, Dok. Aku cuman kesel aja. Kenapa ya orang yang berbohong malah kelihatan menang? Kadang hidup memang gak adil, tapi kita tetap harus jaga kebaikan kita sendiri. Kalian masih diam-diaman. Hidup itu indah, asal kita bisa gaya. Ajeng, kamu memang hebat ya. Bukti bisa hilang, CCTV bisa mati. Itu hoki namanya, sayang. Sultan mah selalu dilindungi semesta. Dilindungi semesta atau dilindungi tipu daya? Yang penting gak ada yang bisa buktiin kan. Kalian semua tuh cuma bisa ngomong. Aku yang tetap bersinar. Aku nyerah aja deh. Aku gak mau buang energi buat orang yang gak punya hati nurani. Terkadang kita lebih baik mundur, tapi itu bukan berarti kalah. Kita masih punya harga diri. Biarin aja dia merasa menang sekarang, tapi nanti topeng yang dia pakai bakalan jatuh sendiri kok. Kamu yang sabar ya, Sar. Setidaknya kita udah tahu pelaku sebenarnya. Teman-teman, buat yang tadi menang lomba makan kerupuk, aku kasih uang ya. Nih. Apaan sih, lebay banget. Widih, mantap nih. Makasih ya, Del. Gue punya ide nih. Kan kita lagi capek-capeknya nih habis lomba. Gimana kalau Sultan Ajeng ngeraktir kita makan di kantin sepuasnya? Ide bagus nih, Del. Pas banget, aku lagi lapar habis lomba. Hah? Traktir di kantin? Aku kan gak punya uang sama sekali. Tapi kalau aku nolak ajakan mereka, aku bakal ketahuan dong kalau aku ini bukan Sultan. Aduh, gimana nih? Kenapa lo diam, Ajeng? Lo nggak sanggup ngeraktir kita makan di kantin? Atau jangan-jangan lo nggak punya duit sama sekali? Iya, Kucrut, punya mulut itu dipakai dengan baik. Sejak kapan Sultan kaya raya kayak gue nggak punya duit? Ya kalau gitu ajak kita dong ke kantin, jangan diam-diam baik doang. Ya udah, ayo, aku bakalan traktir kalian semua makan bebas di kantin. Emang enak? Rasain lu harus bayarin teman-teman makan di kantin. Ya udah teman-teman, kalian pesan aja yang mau kalian makan. Gak usah lihat harga ya. Oke, Ajeng. Bu, saya baksonya 3 mangkok ya. Bu, saya baksonya 18 mangkok. Terus dibungkus lagi 5 mangkok untuk dibawa pulang. Buset, pesanan mereka gak main-main lagi. Mau bayar pakai apa coba? Aku kan gak punya duit. Gue punya ide nih. Teman-teman. Ajeng pisan, tolongin dong. Ya ampun, Ajeng. Ayo teman-teman, kita bawa Ajeng ke UKS. Mau kemana kalian? Bayar dulu dong bakso kalian. Iya, Bu. Dew, lo aja dulu yang bayar. Soalnya kita mau bawa Ajeng ke UKS. Kok jadi gue yang bayar sih? Soalnya aku sama Sari gak bisa bayar. Ayo Dew, buruan dibayar daripada aku sama Sari disuruh cuci piring. Iya. Ya udah nih. Rasain lo, Dew. Emang enak. Jadi lo kan yang bayarin teman-teman makan di kantin, Ajeng dilawan. Aduh, gue punya uang gak ya untuk makan di kantin? Kayaknya gue gak punya uang deh. Gue harus cek dulu nih. Tapi gue gak boleh cek di sini. Bisa ketahuan nanti kalau gue gak punya duit. Kalian pada mau pesan makanan apa? Kalau aku pesan burger ya. Kalau aku spaghetti aja deh. Aku nanti aja yang mesennya. Aku mau ke toilet dulu. Udah kebelet soalnya. Oh, oke, Ajeng. Teman-teman, bentar ya. Aku juga mau ke toilet nih. Iya, Del. Ajeng ngapain sih di toilet? Gue harus nguping nih.
Tuh kan bener, aku gak punya duit. Mana duit aku sisa 2.000. Mana uangnya receh lagi. Gimana caranya mau makan di kantin kalau uang aku tinggal 2.000? Hah? Apa? Uang Ajeng tinggal 2.000 doang. Tuh kan benar dugaan gue kalau selama ini Ajeng tuh bohong-bohongan jadi sultan. Gue harus cari tahu nih. Gue harus buru-buru lari sebelum Ajeng tahu kalau gue nguping. Gue harus buru-buru lari. Ya udah, aku nggak boleh kelihatan kalau aku nggak punya uang. Aku harus terlihat biasa aja di depan teman-teman. Ya udah, oke Jeng, kamu harus stay cool and stay slack. Kamu nggak boleh takut di depan teman-teman dan kamu nggak boleh panik. Kamu harus terlihat biasa-biasa aja. Kamu harus tetap stay cool and stay slack. Teman-teman, aku nggak pesan makan dulu ya. Kenapa kamu nggak pesan makanan, Jeng? Soalnya pulang sekolah nanti aku ada acara bareng keluarga aku, ngumpul-ngumpul di hotel gitu, makan-makan bareng keluarga besar aku. Oh gitu ya, nggak apa-apa Jeng, enak banget ya jadi kamu. Apa? Makan di hotel? Si Ajeng udah bohong ke teman-teman. Padahal dia nggak bisa makan karena nggak punya duit. Duitnya tinggal 2.000 doang. Beneran nih dugaan gue kalau selama ini tuh Ajeng tuh bukan sultan. Pokoknya gue harus selidikin sekarang juga. Pokoknya gue harus buktiin ke teman-teman kalau Ajeng itu bukan anak sultan. Dia itu sebenarnya orang miskin. Aduh, lama banget sih. Itu dia. Itu kan si Ajeng. Ngapain dia di pinggir jalan kayak gitu? Pak, angkot pak, angkot. Akhirnya duduk juga. Ngapain aja naik angkot? Pak supir, tolong ikutin angkot yang itu ya pak, tapi jangan sampai ketahuan. Ajeng, lihat aja. Hari ini gue bakalan tahu siapa lo sebenarnya. Assalamualaikum pak, bu. Pak supir, bentar ya, aku turun dulu. Ibu kamu kayaknya lagi di pasar Ajeng. Ajeng, lo di sini? Dewi? Oh, itu kan teman sekolahnya Ajeng. Aduh, gawat nih kalau sampai Ajeng ketahuan. Ajeng bisa malu di sekolah. Ajeng kan pura-pura kaya di sekolah. Gawat nih kalau sampai Ajeng ketahuan kalau dia miskin. Kenapa? Kaget gue tiba-tiba muncul. Oh, jadi sebenarnya Ajeng yang sok-sok sultan di sekolah, rumahnya yang ini. Aduh, gawat banget nih. Kok Dewi bisa tiba-tiba muncul sih? Tahu dari mana rumah gue? Gue harus bilang apa nih? Kenapa sih Dewi pakai acara datang ke rumah gue? Tenang Ajeng, tenang. Pokoknya nggak boleh sampai terbongkar, nggak boleh. Bisa malu aku kalau sampai terbongkar. Aduh, gimana ya? Kok jadi gini sih? Pokoknya gue harus tenang menghadapi ini. Lo kenapa diam aja cantik? Lo udah habis alasan, ayo dong alasan lagi. Kena kan lo? Betul kata gue, lo tuh udah bohongin kita satu sekolah. Yang dimana lo tuh ternyata orang miskin bukan orang kaya. Aduh, kasihan banget Ajeng dibagi-bagi sama temannya. Hati papa pada yang tega ngeliat anaknya diginiin. Kok diam aja? Ngomong dong, di sekolah kan lo paling banyak ngebacot. Giliran diciduk kayak gini, kayak kucing kedinginan. Jangan asal ngomong ya kamu. Aku di sini tuh sebenarnya sebenarnya apa? Jawab dong. Gue tuh di sini sebenarnya. Aduh, sebenarnya apa ya? Harus jawab apa nih? Kerja kelompok IPS mau kapan nih? Deadline-nya Jumat loh. Iya, kita atur dari sekarang deh. Aku sih fleksibel, mau kapan aja. Kayaknya ini waktu dan kesempatan yang cocok banget nih buat bongkar rahasia Ajeng. Iya. Kalau mau, kita kerja kelompok di rumah aku aja. Wah, serius deh. Rumah kamu kan gede banget. Pasti ada kolam renangnya. Iya, ada sih. Mau sekalian nugas sambil renang. Setuju banget. Aku sih udah biasa kerja kelompok di rumah gede-gede kayak gitu. Asik, akhirnya kerja kelompok di rumah mewah. Udah lama nih nggak ngerasain kemewahan. Jadi kapan nih Dew kerja kelompoknya? Gimana kalau pulang sekolah nanti? Oke Dew. Silakan masuk teman-teman. Selamat datang di rumah sultan aku. Gak usah merasa paling sultan Dew. Masih ada Ajeng kok yang lebih sultan daripada kamu. Oke, kita kerja kelompoknya di lantai 40 atas ya. Apa? Rumah kamu sampai lantai 40? Terus kita ke lantai 40-nya naik tangga gitu? Ya jelaslah kita naik lift. Ya kali kita ke lantai 40 atas naik tangga. Apa nggak patah nih kaki? Emang deh ya kalau rumah sultan. Ajeng, berarti di rumah kamu juga ada liftnya tuh. Kalau lift doang mah aku ada. Masih bisa aja ya belaga sombong anak ini. Lo belum tahu aja rencana gue. Ya udah, ayo deh kita ke lantai 40. Ya udah, ayo ikut aku ya.
Gimana kalau yang buka liftnya si Ajeng aja? Kan katanya di rumah dia ada lift